Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Octaviana Inakii, mahasiswa semester 6, mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, dengan NIM 2018-610040. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan penyakit osteoporosis pada lansia. Definisi osteoporosis itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan rendahnya massa tulang yang disertai dengan mikroarsitektur tulang dan penuaan jaringan, kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Berikut tanda dan gejala pada osteoporosis itu. Osteoporosis hanya menunjukkan gejala apabila ada tulang yang patah. Jadi penyakit ini juga sering disebut dengan silent disease karena datangnya secara tiba-tiba dan tidak memiliki gejala yang jelas dan tidak terdeteksi hingga orang tersebut mengalami patah tulang. Faktor-faktor risiko pada osteoporosis itu apa saja? Yang pertama, ada faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu pada wanita lebih besar kemungkinannya terjadi osteoporosis. Terus yang ketiga itu ada ras. Yang keempat, pigmentasi dan tempat tinggal. Yang kelima itu riwayat keluarga. Tergantung dari riwayat keluarga. Seseorang itu terkena osteoporosis. Yang ketujuh itu ada postur tubuh. Kenapa dikatakan postur tubuh? Kenapa postur tubuh termasuk faktor risiko? Di sini tergantung dari usia juga. Usia seseorang itu ada yang usianya muda dan ada usia yang pada lansia. Di sini paling mudah terkena osteoporosis pada lansia, yang dimana terjadinya penuaan atau massa tulang. Yang ke-8 itu ada menopause. Kita lanjut yang kedua, faktor risiko yang kedua itu yang bisa dikendalikan. Yang pertama itu ada aktivitas fisik. Tergantung dari aktivitas fisik, maka seseorang akan terkena osteoporosis. Yang kedua ada kurangnya kalsium. Jadi di sini faktor kurangnya kalsium juga bisa menimbulkan osteoporosis. Merokok. Yang ketiga itu merokok. Merokok juga dapat memicu pertumbuhan seseorang atau pola hidup seseorang, sehingga seseorang bisa mudah terkena penyakit osteoporosis. Terus yang keempat itu ada pola stres. Dan yang kelima itu ada minuman bersoda atau minuman beralkohol dapat memicu terjadinya osteoporosis pada seseorang. Terus kita masuk pada poin yang berikut, ada cara mencegah osteoporosis. Yang pertama itu mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor risiko antara lain merokok, konsumsi alkohol, kafein, dan pemakaian obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Terus yang berikutnya, melakukan olahraga dengan cukup dapat meningkatkan kepadatan tulang. Yang ketiganya itu pengaturan pola makan dan nutrisi harus dijaga. Yang keempat, konsumsi vitamin D, yang dimana vitamin D itu sangat-sangat bagus untuk